Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Al-Faruq TV, bertemu lagi dengan kami dalam program Karomah, kajian Ramadan di rumah aja. Kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tak bosan-bosannya kita memanjatkan kehadiratnya, karena dengan segala yang Ia berikan kepada kita sehingga kita mampu untuk melaksanakan salah satu kebutuhan rohani kita, yaitu makanan yang berupa ayat-ayat, hadis-hadis, nasihat-nasihat ulama kita. Semoga kita tidak selalu melupakan dan tidak lalai untuk memberi makan ruh kita setelah kita memberi badan kita dengan makanan yang bergizi. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan terakhir kita atau kemarin kita telah membahas hal-hal yang berkaitan dengan syarat dan adab berdoa, yang kita telah menyebutkan beberapa di antaranya. Hari ini kita ingin melanjutkan sisa yang sempat kita sebutkan dari pertemuan yang berkaitan dengan adab dan dengan syarat dan adab yang berkaitan dengan doa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kita mendoakan kembali semoga saudara-saudara kita yang lagi sakit diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segera, dan begitu pula kita mendoakan saudara-saudara kita yang hari ini sehat, semoga selalu tetap sehat dan selalu berada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang terakhir yang kita sebut berkaitan dengan syarat dan adab ketika berdoa ialah seseorang mengangkat tangannya ketika ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sesungguhnya hal ini dimasukkan oleh ulama kita sebagai adab, bukan syarat. Sehingga ketika ada seseorang yang berdoa tanpa mengangkat tangannya, maka ini tidak mengapa, karena hukum mengangkat tangan juga bukan menjadi sebagai syarat dalam berdoa, tapi dia sebagai adab. Karena itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ulama kita menyebutkan bahwa raf'ul yadaini min asbabi al istijabah. Mengangkat tangan dalam berdoa merupakan di antara sebab diijabahnya doa seseorang. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna rabbukum hayyun sittir, dalam riwayat hayyun karimun yastahi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi an yaruddahuma sifra. Sesungguhnya Rabb kalian itu maha pemalu, sittirun, maha menutupi kesalahan kita, malu kepada hambanya idza rafa'a yadayhi ilaihi, jika seorang hamba mengangkat tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala, an yaruddahu ma sifra, kembali dalam keadaan tangan kosong. Yang lebih penting dalam hal ini bahwa kita selain menjadi sarana sebagai diijabahnya doa kita,
kita juga sekaligus menunjukkan bahwa kita jauh dari sifat seorang munafik. Ya, karena seorang munafik mereka tidak mau berdoa mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat At-Taubah mereka disebut dengan orang yang yaqbiduna aydiyahum. Mereka yaqbiduna aydiyahum, menggenggam tangannya, tidak membukanya untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama kita mengatakan la yarfa'unaha fid du'a. Mereka tidak mengangkat tangannya ketika berdoa. Karena itu sangat dianjurkan bagi kita untuk mengangkat tangan ketika berdoa, kecuali di beberapa tempat yang ketika Nabi berdoa tidak mengangkat tangannya. Contohnya seperti ketika khutbah Jumat. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dinukilkan mengangkat tangannya seperti ini. Bahkan Nabi SAW dalam Jumat mengisyaratkan ketika dia berdoa seperti ini. Karena itu bagi kita jamaah senantiasa untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita memang dibenarkan untuk mengangkat tangan ketika berdoa, tetapi pada tempatnya. Tidak di semua tempat kita mengangkat doa. Terutama ketika khutbah Jumat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi para khatib, ketika dia berkhutbah, dan giliran datang waktu untuk berdoa di atas mimbar, dia tidak mengangkat tangannya seperti ini. Sekali lagi tidak mengangkat tangannya seperti ini, tetapi dia mengangkat jarinya seperti ini dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beberapa tempat yang memang telah dijelaskan bahwa Nabi tidak sama sekali mengangkat tangannya. Karena itu mengangkat tangan ini dibolehkan, tetapi tidak di semua tempat yang dikhususkan atau Nabi sudah praktekkan seperti khutbah Jumat, tetapi dia tidak berdoa. Jamaah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ini menjadi poin yang diperhatikan, apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa Allah itu maha malu kepada hamba yang mengangkat tangannya berdoa, meminta kepadanya, ia tidak memberi atau mengijabah doanya. Dengan itu maka kita mengatakan bahwa setiap doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi akan kita jelaskan lagi ketika kita membahas tentang ijabah atau sebab dikabulkannya, diijabahnya doa kita. Jamaah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang perlu diperhatikan dalam adab berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, seseorang menghadapkan dirinya ke arah kiblat. Seorang mengangkat dirinya ke arah kiblat dan dalam keadaan bersuci. Walaupun sesungguhnya ini tidak terlalu ditekankan, karena bisa jadi seseorang berada di satu tempat yang dia tidak mengetahui kiblat, atau berada di tempat yang memang tidak memungkinkan dia untuk menghadap ke kiblat, karena waktu dan kesempatan yang memang dianjurkan seseorang untuk berdoa, tetapi posisinya tidak mengarah kepada kiblat. Tetapi ini tetap juga mampunya untuk dilaksanakan, untuk dilakukan oleh kita semua. Jamaah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya bersuci dalam berdoa. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, karena Rasulullah sallam yadhkurullah fi jami' ahyanihi. Dengan dasar ini bahwa bersuci itu sekalipun menjadi adab, tetapi tidak dalam setiap kondisi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala
ya dalam setiap keadaannya. Ya, keadaan yang dimaksud ada dalam keadaan junub atau tidak junub. Ya, Nabi berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Selanjutnya di antara adab berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, seseorang menampakkan ya pengharapannya, ya, mengemis kepada Allah ketika ia berdoa. Mengemis kepada Allah ketika dia berdoa, ya, dengan menghadirkan hatinya secara keseluruhan. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kita petunjuk sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Ya, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana ragaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Ya. Khusyuk merupakan salah satu ciri dari ya perbuatan para salaf ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menghadirkan hatinya, mengharap penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang telah kita sebutkan di awal, dia benar-benar merendahkan dirinya. Ini juga bagian dari ya kekhusyuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu dikatakan al-qulubu aw'iyah. Ya, ba'duha aw'a min ba'din. Hati itu bagaikan satu bejana ya yang mengisi satu yang lainnya. Ya, kalau hati kita ini tidak bisa fokus ketika berdoa, maka kita juga ya akan mendapatkan hal-hal yang kita tidak harapkan. Karena itu ya dalam Al-Qur'an dan ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfi. Ya, bahwa tidak ada seorang yang punya ya dua hati dalam diri. Jemaah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara adab berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, alal abdi iktsaru du'a fi halir rakha. Ya, seorang hamba ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kondisi lapang. Ya, jangan nanti ketika beliau atau mereka mendapatkan kesulitan. Ya. Seharusnya doa sering kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sering kita ulangi, sering kita minta kepadanya ketika kita dalam keadaan senang, ya, dalam keadaan tidak susah. Ya. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menyebutkan ya bahwa man sarrahu an yastajiballahu lahu 'inda syada'id wal qurbi falyukthir du'a fir rakha. Barang siapa yang ingin ya Allah jawab doanya ketika dalam keadaan susah, ya, ketika dalam keadaan tidak memiliki apa-apa, maka hendaklah ia memperbanyak doanya ketika berada dalam ya kelapangan, ya, kesenangan. Ya. Yang sering terjadi di masyarakat kita bahwa orang-orang berdoa nanti ketika ia berada dalam kesusahan. Ya, ini merupakan salah satu kekeliruan yang perlu untuk kita ya jauhi, ya, sehingga kita ya ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala amat sedikit sekali kesempatan untuk diijabah doa-doa kita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya bahwa seorang ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya al-jazmu fi du'a indal mas'alah. Ya. Menekankan doanya dengan mengulang-ulangnya. Ya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya memberikan contoh akan itu sebagaimana yang diceritakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yu'jibuhu an yad'u thalathan." Nabi sallallahu alaihi wasallam suka untuk mengulangi doanya 3 kali. Ya, berbicara pun dia 3 kali. Wa yastaghfiru thalasan, ya, dan meminta ampun, beristighfar kepada Allah ya 3 kali. Ya, Aisyah radhiyallahu taala anha berkata,
Ya. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW juga bersabda, lamma tubba da'a thumma da'a thumma da'a. Ya, kata tatkala dia sembuh ya dari penyakitnya, dia kemudian berdoa dan terus berdoa.